bagi dua. Jadi digabung dengan Sempur dan Sandi Putra. Jadi kita gabungnya dengan sekolah terdekat. Jadi sekolah terdekat dengan kita adalah Sandi Putra dan Sempur. Mungkin kalau Sandi Putra udah pada tahu ya sekolahnya di mana. Kalau Sempur belum tahu kan? Di Sempur Kaler, sebelahnya pokoknya pinggir Ciliwung, jembatan. Ada SD ya? Ya, belakangnya SMP Sempur, belakang lagi. Nanti lagi bayangin, karena nggak nyampe sana. Pokoknya ada jembatan yang mau ke Bogor Permai, sesudahnya agak depan lagi. Ya gitu. Sekarang kita mau nanti ada Bu Ida dari Sempur yang akan menjelaskan tentang diseminasi ya. Nanti ini ada kombelnya. Kita namanya kombel berseri bahagia untuk yang kelompok belajar yang dengan Sempur. Kelompok belajar bersama Sempur, Regina Pacis berbagi bahan ajar bersinergi aktif. Panjang ya? Panjang. Yang penting ada nama Sempur dan Regina Pacisnya. Itu. Kalau yang gabungan dengan Sandi Putra, namanya apa? Belum tahu, lupa. Belum. Nanti lulus deh. Boleh kalau ada yang punya ide, boleh. Yang dengan Sandi Putra itu ya. Nanti kita rekam, jadi kita masuk ke PMM. Karena ada kan yang di PMM itu belajar ya. Ya, belajar bersama bukti nyatanya itu kan. Seperti itu aja. Jadi kita juga butuh waktunya cuma sebentar, paling sampai jam 2 Ibu ya. Ya, jadi itu. Silakan Ibu Ida. Bawa dulu ya, boleh. Sambil duduk ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu semua yang cantik-cantik, merah-merah, merona, berani, merah punya berani, satu ekor. Dari Sempur hanya satu ekor. Ini balapnya banyak, jangan mau kalah. Ibunya nanti bagaimana? Ibu-ibu yang hari ini berbahagia, terima kasih kepada Ibu Eti yang sudah memfasilitasi ruangan dan jamuannya. Terima kasih Bu Ida yang sudah juga bersedia menjadi narasumber. Ya, kenapa Bu Ida yang harus tampil sebagai contoh? Bu Ida cuma beri contoh kepada ibu. Nanti gantian ibu-ibu yang lainnya juga harus tampil. Ya, karena di sini adalah sharing ilmu. Ya, jadi ibu-ibu yang punya ilmu lebih, yang sudah belajar apapun boleh bisa di sini di Kompol ini. Kita udah lahir ya Kompolnya. Baru hari ini korojolnya ya. Kita juga abadikan ini Kompolnya berseri bahagia. Amin. Dengan kata-kata positif seperti ini, mudah-mudahan kita selalu berseri dan bahagia ya. Amin. Bu Ida hari ini akan menyampaikan atau mendefinisi apa artinya menjelaskan. Beliau sedang belajar atau beliau sudah di tahap sebagai fasilitatornya Bu Ida. Yuk, siapa yang mau ikut jejaknya Bu Ida sebagai guru penggerak? Sekarang ibu-ibu siapa nih yang yang mau jadi guru penggerak? Ini boleh. Bu Edi dulu aja. Nanti yang Bu Edi waktu itu kita jadi apa dulu? Pengajar praktik kepala sekolah itu di posisi langsung kepada pengajar praktik. Kalau ibu-ibu guru penggeraknya, saya menyarankan Bu Edi ada yang maju dong. Bu Rizka, Bu Catherine, Bu Lia, Bu Vera,
sebetulnya ilmu-ilmu ini untuk dimanfaatkan di sekolah. Ilmu apa? Bukan ilmu dagang, tapi ada ilmu dagangnya ya. Ada ilmu dagangnya di sana ada. Bagaimana kita strategi kita, bagaimana supaya kita meraih orang tua, bagaimana kita melayani orang tua dengan baik, membimbing anak dengan baik. Dengan cara begitu orang tua berarti percaya kepada kita kan, meningkatkan partisipasi orang tua yang mau datang ke TKR Regina Pacis. Ya kan seperti itu. Karena apa, ibu-ibu sekarang itu musimnya, bukan musimnya, memang guru itu harus belajar sepanjang masa, sepanjang hayat, sepanjang kita menjaga sebagai guru, kita harus selalu belajar terus. Tapi kita kadang-kadang gitu ya, aku udah jadi mungkin Bu Eti karena ini guru-gurunya ini banyak sekali ya. Ilmunya ini pasti di sini sudah sedemikian maju ya, sudah nggak bisa dimungkiri lagi kalau di sini bekerja sama antar guru itu sudah biasa ya. Tapi itu kan kapasitasnya masih di dalam sini. Nah, ibu-ibu yang di sini punya talenta seperti siapapun di sini ya, belajar berbagi dengan teman. Kemudian juga belajar berkolaborasi dengan teman. Belajar budaya belajar bersama, begitu ya. Belum siapa tahu sebetulnya kita tuh masih punya kelemahan, ya. Sebetulnya kita masih punya kekurangan. Oh, ternyata ada di sini yang kelebihannya. Oh, ternyata ada di TKI ini yang kita mendapatkan ilmunya. Jadi belum tentu yang tidak bukan mengecilkan artinya sebuah RP ya, bukan ya sebuah Regina Pacis. Tapi mungkin juga ibu kita tuh belajar dari orang yang kita anggap tidak ada apa-apanya kali ya, begitu, seperti itu, ya kan? Jadi ilmu itu sumbernya itu dari mana saja. Jadi kita jangan alergi untuk membuka pertemanan kita, membuka hati untuk welcome. Ibu-ibu welcome sekarang kedatangan tamu dari TK Sempur. Ya. Semuanya baik-baik kok di sini, umurnya nggak akan nanti guru bingung kan? Ya mungkin informasinya dari mana. Nah, selama mengikuti nanti Bu Ida akan menyampaikan apa yang ingin diimbaskan ini tentang budaya positif. Tentang apa Bu Ida? Ya, karena harus ada hasil nyatanya, bentuk hasil nyata yang harus diberikan ke PMN. Ibu-ibu sudah membuka PMN? Regina Pacis? Sudah ya, ada beberapa yang sudah mengerjakan topik-topik. Ya, sudah ya. Topik berapa Bu sekarang yang sudah dikerjakan? PMN. Ibu di mandiri apa? Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Posisi RT ada di mana? Oh, udah berubah ya. Data yang belajar sekarang udah berubah. Perubahannya sudah ada, mulai membuka topik berapa? Macam-macam ya. Ada yang topik berapa Bu? Topik 5 ada yang sudah topik 5 ya? Sudah topik 5. Ya siap. Nanti dimasak kepada teman-teman yang lainnya. Nah, Bu Eti di evaluasi nih Bu, ini sampai topik berapa? Begitu Bu. Ya. Saya nanti diinjok nih supaya bisa menyelesaikan. Memang kelemahannya kita kasih nyata ya Bu Ida ya. Nah, tapi ini pakarnya bagaimana cara menyelesaikan hasil nyata. Maka Bu Ida supaya waktunya juga lebih bermanfaat. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu semua. Selamat
belajar. Terima kasih Ibu Oo atas motivasinya untuk kita semua di sini. Juga Ibu juga penyemangat kita semua di sini. Mohon izin Ibu, saya ingin diseminasikan atau saya akan sharing ilmu yang saya peroleh dari program guru penggerak. Teman-teman di sini, ibu-ibu guru hebat. Sebelum kita mulai, tentunya kita sama-sama berdoa dulu supaya pertemuan kali ini membawa keberkahan, membawa manfaat untuk kita semua. Kita di sini untuk belajar. Mohon maaf, saya di sini bukan untuk menggurui ibu-ibu semua, tapi saya di sini ingin berbagi sedikit apa yang sudah saya dapatkan di modul 1.4. Baik. Ibu semua, mari kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Ibu Eti atas tempatnya, juga atas jamuannya. Ibu, terima kasih atas waktunya yang dapat menghadiri acara Kombel Berseri Bahagia ini di perdana ya, untuk kita perdana di Kombel ini. Mudah-mudahan kelompok belajar kita ini, kenapa saya beri nama Berseri Bahagia di sini? Tentunya kita mempunyai tujuan ingin kelompok belajar ini selalu hidup, selalu semangat, selalu menambah ilmu, selalu menambah wawasan, saling berbagi. Jadi guru-guru di sini diharapkan oleh saya, Ibu Eti, Bu, semuanya dapat berbagi. Apapun Bu, hal yang terkecil apapun, apabila dibagikan itu insya Allah kan besar dan akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua guru-guru di sini, gitu ya. Makanya saya beri nama berbagi bahan ajar. Jadi apapun, kalau MP saya punya modul ajar dengan topik ini itu tujuannya di sini. Baik, sebelum mulai di sini saya akan berbagi langsung, mohon maaf, langsung di modul 1.4 di budaya positif. Karena di budaya positif ini ibu-ibu akan setiap harinya itu berhubungan dengan peraturan, kesepakatan kelas, seperti itu ya, bersama murid-murid kita. Walaupun murid-murid kita masih TK, masih usia dini, tapi dengan diajarkan kesepakatan belajar itu akan Kita bikin log apa log? Kalau yang tepuk 1 berarti lognya tepuk 1. Tepuk 2 lognya gini. Tepuk 3 Lebih besar lagi. ini saya ya, nanti kita gantian loh. Gantian ikutin siapa yang ngasih tahu. Saya nggak bisa. Saya dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Sekarang boleh ikutin Bu Febri. Ini gerakan sendiri aja. Kalau tepuk 1 lognya kecil. Iya. Kalau tepuk 2 cair. Iya. Tapi nanti Bu Febri akan beda lagi nih gerakannya. Tepuk 3 Beda. Ulang ya. Ikut saya dulu ya. Nanti baru ganti. Kayak tadi ya. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke, sekarang Bu Febri boleh gerakannya sendiri. Ya. Jadi yang lain ada Ganti dulu. Nasi 30.000 nih satu porsi. Jika harga yang bakar 15.000,
lebih mahal daripada nasi. Berapa harga nasi? Silahkan. Ayam bakar 30.000. Ayam bakar dan nasi. Nasi satu porsi 30.000. Jika ayam bakar 15.000. Jika harga ayam bakar 15.000, ayam bakarnya aja nih lebih mahal daripada nasi. Berapa harga nasi? 5.000. Berapa? 5.000. Oke, yang 5.000 mana? 1, 2, 3, 5.000. Ada lagi jawaban yang berbeda dari 5.000? Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal. Lebih murah daripada ayam bakar. Jika ini kan totalnya cuma 30. Jika ayam bakar Ya, lebih mahal totalnya daripada 30.000. Oh gitu. Ada yang jawab? Yang lainnya berapa? Ada 5.000, berapa orang tadi yang lainnya? Jawabannya berapa? 5.000 biasanya 2 5.000. Oke, kita lihat jawabannya ya. Lebih murah daripada. Lebih murah. Harga ayam bakar nasi, ayam bakar 30.000. Nah, Ayah akan jadi jawabannya bukan 5.000. Jadi jawabannya harga nasinya 7.500. kopi. Dari mana hitungannya ya? Oke, kita lihat. Ada yang keliru ya? Berarti 5.000 keliru ya? 5.000 ya? Apa yang membuat kita keliru? Apa ya sih yang membuat kita keliru dalam hitung ini? Nah, ini rumusnya. Ayam bakar tambah nasi 30.000. 15.000 ditambah nasi, kan? Tambah nasi lagi kan 30.000 ya. Jadi 2 nasi 30.000 dikurangi 15.000. 2 nasi sama dengan 15.000. Jadi nasi sama dengan 15.000 dibagi 2, 7.500. Oh, nasinya jual ini. Iya, nasinya juga nasi. 15.000 tambah nasi. Karena itu kan tadi 15.000 lebih mahal dari nasi. Iya. Nah, karena lebih mahal harga nih, karena ini 15.000, harga yang bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi gitu. Jadi ketemunya seperti ini. Dari mana? Oke, ayam nih. Ayam bakar sama nasi 30.000, ya kan? Tuh, ayam bakarnya kan 15.000 ya, tambah nasi itu enggak? Ya. Nah, jawabannya ini. Oke. Ini ayam bakar itu harganya bukan 15.000, tapi 15.000 lebih mahal dari harga nasi. Iya kan? Iya. 22.500 dikurangi 7.500 ya 15.000. Betul. Betul. Ayam bakar aja udah 22.000. Ada nggak? Ngerti nggak, Bu? Ngerti nggak? Ya. Nah, Ayam bakar itu 22.500. iya. Iya, ayam bakar itu kan lebih mahal 15.000, bukan harga ayam bakarnya 15.000 loh. Oh, lebih mahal dari nasi. Tapi agak Ya, ini apa sedikit untuk supaya nggak bikin ngantuk. Kita jadi berpikir ya, berapa ya? Kenapa ini? Karena ini di jam-jam rawan, jadi saya beri ini karena biar sebagai pemanasan. Baik. Soalnya begini nih, racun nih. Ini 15.000 ditambah nasi. Tambah nasi lagi seolah-olah nasinya 2. Ayam bakar plus nasi maksudnya. Ayam bakar plus nasi ditambah nasi lagi. Baik nih. Yang 15.000 itu ditambah nasi nih. Ayam bakar tambah nasi 15.000 tambah nasi lagi. Oke. Baik, terima kasih yang sudah sedikit berpikir gitu ya. Ini kesepakatan
kesepakatan belajar kita di siang hari ini. Jadi mohon ibu-ibu memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi di sini kita membahas tentang budaya positif. Silakan Bapak dan ibu-ibu ini berpendapat jika mempunyai pernyataan yang kurang pas dari modul ini. Lalu jika ada satu orang berbicara, mohon yang lain mohon mendengarkan. Lalu berpendapat setelah dipersilahkan, mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia. Ibu bahagia nggak sih? Kalau bahagia, coba mana senyum bahagianya? Baik. Berpikiran dan terbuka dan saling menghormati. Kita berpartisipasi penuh ya secara aktif. Baik. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu di sini ada diskusi nanti tentang budaya positif, lalu ada kesimpulan. Ibu pernah mendengar kata disiplin? Apa sih yang ada di benak ibu itu tentang kata disiplin? Boleh ada yang berpendapat? Pas waktu ini yuk kita merefleksikan diri kita. Apakah kita ini sebagai guru sudah disiplin? Sebelum kita transfer ilmu kita, anak-anak disiplin ya, anak-anak disiplin ya. Kita refleksi dulu terhadap diri kita. Apakah kita ini sudah disiplin? Yuk, mari kita sekarang berrefleksi terhadap diri kita sendiri secara jujur ya. Hanya diri kita sendiri yang bisa menjawab. Misalnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau dorongan dari orang lain, atau dari pihak lain, atau dari dorongan lingkungan sekitar kita? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, itu nggak sih? Atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu yang ingin mendapatkan apa yang kita mau. Ya, jawab dengan diri sendiri ya, rahasia kita. Bagaimana menurut ibu-ibu? Pernahkah ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah nggak? Jujur kacang hijau. Atau untuk mendapatkan hadiah dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang, cuan. Betul ya. Lalu apa kira-kira alasan kita melakukan semua itu? Pasti ada alasannya. Yuk, sekarang berdua-berdua, silakan cari pasangannya berdua-berdua. Di sini kita akan melakukan refleksi lagi. Anggaplah Bapak, ibu-ibu di sini yang satu silahkan pegang sesuatu tanpa diketahui temannya, sesuatu barang yang berharga. Barang yang berharga pegang di tangan kanannya. Barang yang berharga. Oke, di sini Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Cobalah, yuk semuanya dikepalkan. Anggap saja di tangan kanan kita adalah sesuatu benda yang berharga. Ibu pasangannya ini, suster ini. Jadi nggak boleh ketahuan. Anggap kita memegang sesuatu yang kita sendiri tahu sesuatu itu sangat berharga sekali, gitu ya. Lalu cobalah bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala. Sudah siap? Tahu ya barangnya apa, jenisnya apa, atau apapun itu. Boleh misalnya saya memegang suami saya. Saya memegang kasih saya. Gitu ya. Terus, nah
begitu pentingnya sesuatu yang ada di tangan kita ini, jadi sehingga sangat-sangat berharga. Nah, sekarang temannya mencoba membuka kepalan tangan, tapi tidak dipaksa, dibujuk boleh, ya. Tidak ada nggak sih orang yang memaksa itu dengan mengintimidasi? Ada nggak? Ada dengan mengintimidasi atau memarahi karena ini tangan itu terbuka gitu ya, atau menggoda, menggelitik, gitu ya. Bahkan menawari uang. Ada kan yang menawari uang? Yang jadi semua itu dilakukan agar terbuka. Oke. Saya hitung 1 sampai 10 ya. Silahkan diraih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah? Adakah yang berhasil? Adakah yang berhasil? Oke. Yang berhasil Bapak? Dari pernyataan kenapa berhasil membuka Tadi kan Ibu Catherine kan tangan kanan, tadi saya minta baik-baik sih. Berarti kan boleh saya minta yang di tangan kanan. Oh boleh katanya. ada yang tidak berhasil mana? Boleh berbagi yang tidak berhasil? Gak berhasil buka tangan Ibu Santi, padahal udah disogok duit 2.000 tapi nggak juga. Pelit emang Bu Santi mah. Baik, nah Bu, kenapa sih tadi kita melakukan semua itu? Itu mengibaratkan kita adalah guru. Guru adalah pusatnya. Kita bebas melakukan apa saja, betul nggak pada peserta didik kita? Iya, peserta didik kita terkadang dipaksa nggak sih sama kita? Ayo, terkadang peserta didik kita diperintah tidak? Pernah digoda-goda, dirayu, dibujuk? Betul. Nah, seperti itulah mengibaratkan tangan kita. Tapi ada nggak sih peserta didik kita yang sudah dirayu atau dibujuk atau segala macam, ada nggak yang sulit kita atasi? Itu ya. Nah, disinilah posisi kita. Posisi kita itu berada di teori kontrol, gitu ya. Jadi ini ilustrasi kita tadi di kepala tangan itu. Jadi guru mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita ini terkadang kita itu ada di 5 posisi kontrol. Betul nggak berada di Ibu? Kadang-kadang Ibu pasti pernah kan? Ibu sebagai teman terhadap murid sebagai kita. Ada yang sebagai pemantau. Pernah nggak membuat rasa bersalah terhadap murid? Terus tadi Ibu, suster sama Ibu Catherine di sini, ininya orang dewasa berhak memaksa, tapi Ibu tidak dipaksa ya, dengan sukarela. Beda dengan Ibu tadi memaksa, udah dikasih 2.000 gitu ya. Nah ini juga semua ilustrasi yang tadi menguatkan bahwa positif, efektif dan bermanfaat. Ini ya Bu ya, posisi kontrolnya. Jadi stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Jadi teori kontrolnya berbeda, ya kan? Kebutuhan Ibu terlintas di sini di murid aja. Kita kan bicaranya ini murid. Murid kita pada dasarnya terlihat sama ya kebutuhannya ya. Tapi menurut teori kontrol itu kebutuhan murid itu berbeda, betul tidak? Terus ini semua orang melihat yang hal yang sama. Jadi terkadang kita menyamaratakan murid kita disamaratakan, padahal memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya seperti gambar.
biru gitu misalnya. Kan kita selalu ya dari kecil gunung teh biru, sawah hijau gitu. Nah sekarang ini kan udah nggak boleh, apa saja anak bebas memberikan warna apa saja. Pasti deh ibu guru coba ditanya, kenapa Ananda ini warnanya ungu kuning atau yang ini ungu yang ini hitam? Pasti jawabannya berbeda. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal seperti itu terhadap murid? Meminta responnya atau meminta alasannya? Bagi guru, apakah kita pernah melakukan seperti itu? Iya, pernah. Baik. Jadi di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap orang lain tentang dunia. Jadi mulai sekarang ibu guru harus selalu berada di teori kontrol ini, karena ini berhubungan dengan kurikulum merdeka. Jadi teori kontrol ini. Jadi di sini seperti yang tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya tidak kan ya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu pemaksaan pada saat bujukan gagal. Tadi ibu udah membujuk gagal kan ibu ya? Gagal. Dipaksa tapi gagal. Padahal nanti di sini teori kontrol kita sebagai guru harus berkolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus konsisten ya. Terus ini model berpikir menang atau kalah. Kalau ini kan ya, kalau saya dijelajah dulu murid saya, yang menang ini yang kalah kalau dalam satu permainan. Jadi sekarang harus ada di model berpikir menang. Jadi betul ya, ada yang istilah win-win solution gitu ya. Ini disiplin. Betul tadi ya, ada yang berkata apa tadi disiplin? Betul. Terus ini disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif. Nah sekarang ini disiplin positif mengacu kepada budaya positif. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, kepada ibu, ibu, kita kadang-kadang jujur aja nih, saya kadang-kadang suka ini sama murid, padahal itu salah, saya baru tahu itu salah. Ayo anak-anak, siapa yang makannya habis mendapatkan bintang, gitu. Berarti kan itu reward ya. Nah, nanti apakah dengan begitu anak-anak akan sadar bahwa oh ya, jadi dia termotivasi untuk mendapatkan bintang itu menghabiskan makanannya, bukan kesadaran diri. Jadi di sini yang harus ditumbuhkan oleh ibu hebat di sini adalah yang disiplin positif. Jadi kesadaran, menumbuhkan kesadaran, gitu ya. Sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dari dalam. Jadi kesadaran diri. Jadi ibu guru hebat di sini PR-nya sekarang harus bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran untuk melakukan disiplin positif. Kalau nggak sadar-sadar, berarti perlu bimbingan. Ini yang tadi kan ada apa sih nilai-nilai kebajikan gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi mengacu ke profil belajar Pancasila P3 ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, kreatif,
bernalar kritis. Jadi ini semua ini namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi kita berada di posisi ini sekarang karena kita di sini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kita disiplin positifnya harus mengacu ke P3, Profil Pelajaran Pancasila. Ini tapi kita harus tidak bisa menjudge anak gitu ya. Oh ini anak belum disiplin. Tapi kita harus memenuhi dulu kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham dulu apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Ini bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, gitu ya. Terus kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Penguasaan atau power, terus kebebasan dan kesenangan. Nah Ibu Guru hebat. Di sini bila 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi, betul nggak sih murid-murid kita ini pasti butuh bimbingan? Di sini berarti kalau kita mau menangani anak, kita harus cermati dulu ini 5 kebutuhan dasar ini. Itu sebelum kita menyampaikan ke orang tua. Apa aja nih udah terpenuhi belum? Kita cari, kita identifikasi dahulu. Ini motivasi perilaku manusia. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, ini motivasi intrinsik itu dari dalam, ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai. Nah ini harus dari dalam. Kalau dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan. Nah ini mendapatkan imbalan berarti dari luar ya, motivasinya dari luar. Imbalan, penghargaan, uang, habis seperti itu ya. Lalu di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau dulu ini ya apa? Hukuman, penghargaan, reward gitu ya. Sekarang ini di budaya positif ada restitusi. Nih, jadi kalau hukuman itu tidak terencana, Ibu Guru hebat di sini mungkin terhadap peserta didiknya pernah nggak menghukum tapi memberikan dampak positif? Ada yang ingin berbagi? Menghukum tapi memberikan dampak positif? Enggak. Hukuman tapi memberikan dampak positif ya. Hukuman, jujur kemarin baru saja saya beri hukuman ke anak saya, ke peserta didik saya. Jadi mereka tuh lagi bermainnya itu kebetulan kelas BEM itu ada di loteng. Nah terus ketika bermain mereka tuh nggak baik. Terus ada yang nangis, gitu, ada yang pukul, istilahnya nggak baik lah. Terus saya cuma bilang, ya udah kalau gitu bediknya semuanya turun. Aku bilang gitu, turun, ambil bukunya, kita belajar lagi. Pokoknya nanti kalau udah dikasih waktu untuk main, tapi mainnya nggak baik, kita belajar lagi. Nah sekarang jadi mereka ingat, mereka mainnya puji Tuhan baik semua. Itu aja. Terima kasih. Itu secara tidak langsung ibu siapa Mak? Devi sudah melakukan ini restitusi. Jadi hukuman itu berdampak positif dan menumbuhkan kesadaran. Sekarang jadi baik kan ya Bu ya? Langsung lurus ya. Kedepannya tidak usah disuruh-suruh lagi. Nah, Ibu sementara ini ibu hebat di sini mungkin belum begitu paham apa sih restitusi gitu ya. Nah, ini restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi motivasinya intrinsik dari dalam. Hebat, luar biasa Ibu Devi sudah melakukan restitusi, juga sudah
melakukan budaya positif untuk menumbuhkan kesadaran diri dari murid. Terima kasih, beri tepuk tangan. Jadi kalau hukuman itu satu arah ya, terus berupa hukuman fisik atau psikis seperti kita dulu karena DPR berdiri gitu di kelas gitu ya. Sebenarnya merugikan gitu ya. Satu, anaknya ketinggalan pelajaran, kedua juga anak bukan malah tambah baik kalau dihukum. Kalau ini konsekuensi yaitu terencana disepakati gitu ya, sesuai peraturan. Jadi murid tetap aja muridnya tidak nyaman gitu karena guru akan selalu memonitor murid. Nah ini yang tadi saya sampaikan 5 posisi kontrol guru. Jadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ibu guru hebat di sini harus ada di posisi ini, manajer. Apa itu? Jadi di posisi manajer ini, ibu-ibu hebat itu seperti Bu Devi tadi harus menumbuhkan kesadaran diri dari anak jika anak berbuat salah. Jadi dapat memantau dirinya sendiri. Lalu ini ada di pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya teman, kita suka ada di posisi teman ya. Bapak dan Ibu coba sekarang boleh dong berbagi. Ibu ada di posisi mana? Yang mau berbagi? Jauh ini sih. Oh iya, oke. Sejauh ini sih 60-70% itu kebanyakan kita memposisikan diri sebagai teman. Sama seperti mereka, bercandanya itu bercanda mereka. Kalau untuk manajer ini saya masih abu-abu ini. Manajer ini seperti apa ya kira-kira kalau di posisi guru untuk manajer? Karena kan kita tahu manajer itu kan biasanya itu kan mengontrol ya, kita tahu kerjaannya mengontrol anak-anak, terus anak-anak ngapain. Nah, untuk teman dan manajer, apakah sekalian saya bertanya Ibu ya, yang mana nih yang lebih baik? Apakah guru harus sebagai teman atau sebagai manajer, ataukah kolaborasi teman dan manajer? Ya. Terima kasih Bu Lisna. Luar biasa Ibu sudah sebagai teman, berarti Ibu akan selalu menjadi guru yang merindukan. Nah, ini kalau manajer, jadi guru itu harus menumbuhkan, mengembangkan motivasi dari dalam diri anak untuk berbuat hal yang lebih baik. Jadi di manajer ini Ibu tidak usah memberitahu anak lagi. Misalnya anak itu berbuat salah, gitu. Anak itu sudah tahu seperti ini saya salah, gitu. Karena awalnya sudah bimbing, sudah Ibu motivasi, begitu. Idealnya kita ada di posisi manajer, gitu ya. Nah rata-rata kita ini berada di posisi ini masih sebagai teman. Semangat ya sebagai manajer, nanti kita ketemu lagi. Ini contoh kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum pasti dihukumnya seperti ini, misalnya lari ke lapangan atau hormat bendera selama 1 jam. Pernah nggak ada yang ngalamin ini di masa-masa sekolah? Terus kalau pembuat rasa bersalah, misalnya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak dan ibu. Nah, kalau saya pernah ini di posisi saya sebagai orang tua terhadap anak saya. Tapi saya sekarang sudah tahu, jadi mulai hebat. Jadi supaya anak saya merasa bersalah sudah dikasih tahu. Gitu kan. Bapak dan ini ibu-ibu pernah nggak sama murid seperti ini? Sudah diberitahu, ibu guru kecewa deh. Pernah nggak? Pernah nggak? Ada nggak yang pernah? Ada. Lucy pernah. Berbagi Bu, bagaimana saat itu? Ya, saya pernah di kelas. Kelas itu kan mau saya kan anak-anak dengarkan saya.
Nah, sudah saya bilang, tolong dengarkan Ibu Ci dulu ya. Nanti gantian bicaranya. Terus saya kasih tahu masih ada tuh yang belakang ngobrol. Nah, terus sudah saya kasih tahu lagi, tolong dong dengarkan Ibu Ci dulu, nanti gantian Ibu Ci dengarkan ya. Udah satu nurut yang sebelahnya gantian, gitu kan, ngobrol lagi. Terus akhirnya saya bilang, ya Ibu Ci nangis deh, beneran Ibu Ci nangis, sudah sedih bunyinya. Itu pengalamannya, salah satunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Uci, betul ya. Jadi anaknya langsung diam nggak saat itu? Iya. Langsung diam, langsung pasti deh. Aduh, saya bersalah nih, sudah membuat Bu Uci menangis. Baik ya, ini pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lalui sama teman. Baik, ini sebagai teman yang tadi kasusnya nih, siswa tidak memakai atribut masih sama ya saat upacara bendera tidak memakai atribut lengkap. Kalau sebagai teman pasti gini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini saja. Ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut ya, gitu, ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yuk, ada yang mau lagi? Pernahkah di posisi teman di posisi teman atau di posisi pemantau? Yuk, berbagi pengalaman. Guru B mau berbagi sebagai teman? Banyak temannya dia. Kebetulan TK kami mendapat teman yang istimewa. Tahun ini kebetulan ada 2 teman istimewa. Tahun ini, tahun sebelumnya kita memiliki 1, tahun ini kita ditambah 2. Awal-awal saya cukup kaget karena posisinya saat itu teman Tommy namanya, usianya sudah hampir 8 tahun dan untuk berkomunikasi itu cukup sulit. Belum masuk dengan sekolah reguler, tapi sebelumnya kita pantau berdua, terus dibimbing oleh ibu, kemudian setelah beberapa lama masuk ke reguler, akhirnya Tommy sudah bisa berkomunikasi dengan tidak hanya dengan ibu guru, bahkan dengan orang tua murid lainnya, dengan teman-temannya, sampai pada saat orang tua murid lainnya melihat bahwa oh bisa ya untuk berkomunikasi, oh sekarang sudah bisa ya disiplin dengan sendirinya. Terus pada akhirnya setiap datang, Tommy selalu datang, semua saling orang tua murid, ibu guru, bahkan waktu itu dengan ibu pengawas datang, sudah lebih baik. Jadi untuk emosionalnya, alhamdulillah, untuk jadi anak istimewa, Tommy bisa kita ajak berteman seperti itu. Terima kasih Bu Ruby yang sudah berbagi pengalamannya memposisikan kontrol guru sebagai teman. Ada nggak yang menjadi pemantau? Pernah nggak? Kayaknya di TK enggak ya. Kalau pemantau ada. Pemantau mah kita suka sama pengawas. Oh. Kalau di kelas tinggi ya Bu ya, kayaknya di SMP. Kenapa begini? Cepat beli. Baik, alhamdulillah tidak ada di posisi ini ya. Tapi ini boleh pertanyaan. Apakah guru itu harus menetapkan diri pada 5 posisi itu? Betul, harus karena kalau kita tidak memposisikan kontrol guru, kita tidak akan dapat anak itu misalnya bermasalah, kita tidak akan menemukan solusi. Kita silakan kita posisi kontrol gurunya dari mana. Mungkin di sini kadang sesuai kebutuhan pada saat itu. Bukan
memilih salah satu di antara 5 posisi itu ya, bukan ya. Tapi 5 posisi itu bisa kita Ya, betul. Bisa kita terapkan. Gitu. Kita mau nyamannya di mana? Atau pada saat itu kita menghadapi murid, posisi kita ada di mana? Tapi memang paling ideal banget ini manajer. Nah, ini. Kalau di manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak yang akan menemukan solusinya sendiri. Kita hanya membalikan kembali keyakinan atau peraturan yang ada di sekolah. Pernahkah Bapak, Ibu guru di sini hebat ada di posisi manajer terhadap anak usia ini? Baik. Ada yang ingin berbagi di posisi manajer? Ini kalau kita bertanya begini kepada anak-anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Di mana nih anak-anaknya? Saya saya sudah Bisa nggak Bu Ibu? tahu nggak kesalahan anaknya apa? Baik, ada yang ingin berbagi di posisi manajer? Ya Bu. Terus ini ada lagi, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Anak bisa kan? Bisa. Mungkin tidak semua anak. Nah itu dia, anak-anaknya. Ada contoh misalnya nih ketika bermain tiba-tiba ada teman yang melempar mainan kena kan biasanya ibu aku dilempar mainan terus kita kan siapa yang lempar terus kita tanya apa yang terjadi kan dia cerita lalu itu temannya luka jadi kita seperti apa ibu kita kasih obat nah obatnya di mana jadi mereka sudah tahu nih kita bawa ke kantor. Jadi mereka sudah menemukan solusi sendiri ketika temannya luka nih. Dan jadi harus seperti apa nih cara menolongnya? Kita kasih obat itu aja mereka sudah bisa cari solusi. Dan mungkin bahasanya enggak ya. Jadi gimana nih perbaikannya? Kita tanya. Jadi apa yang kita lakukan kalau temannya luka? Mungkin begitu. Ada lagi? Tidak. Yang ingin berbagi? Pengalaman Urdi ingin berbagi? Bu Mona ingin berbagi? Yang mana Bu? Yang ini manajer yang tadi. Kebetulan Bu Mona sudah melakukan restitusi di kelas. Jadi saya sudah berbagi ke Ibu Guru dan Bu Mona mempraktekannya Bu. Seperti ini Bu Mona, enggak Bu? Terima kasih Bu Ida. Kalau hari Jumat biasanya kan di sekolah saya hari Jumat itu kita melakukan sholat duha. Kita praktek sholat. Baik, kita lanjut. Ini coba bisa ditebak kayak ini posisi apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Ya, betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Betul Bu, apa? Hukum ya, hukum. Oke, lagi ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Hebat ini sudah paham. Ayolah, lakukan demi ibunya. Oke, teman. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya betul, mantap. Oke, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini pasti ibu guru hebat sudah melakukan. Saya sudah baca ini, menjaga kebersihan kelas, saya teman, satu pada guru, belajar dan bermain dengan baik. Ini apa nih Bu di sini namanya? Keyakinan kelas. Kamu lagi ya? Tata tertib. Oh, tata tertib. Tapi di rumah jadi keyakinan. Ya, sekarang tata tertib, peraturan kelas itu sudah diganti
keyakinan kelas, diperhalus keyakinan kelas. Keyakinan kelas, karena kan kalau peraturan terkesan apa tadi seperti ada di depan. Kalau bukan peraturan kelas lagi, keyakinan kelas. Nah, positif belajar dan bermain dengan teman. Positif kan? Sedikit saja agar mudah diingat. Nih, saya teman. Sedikit tapi tetap mengenakan ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi murid juga dilibatkan. Ibu, di sini ada yang sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama murid? Atau memang ini langsung di murid yang kuat? Bareng sama anak-anak? Oke, ada yang mau berbagi? Caranya bagaimana? Barangnya? Tapi yang apa nggak ada benar kan? Biasanya waktu di awal tahun tahun ajaran baru, sebelum kita memulai, biasanya kita ngomong kalau di kelas itu harus gimana ya kan ibu-ibu? Di kelas itu harus gimana anak-anak? Kalau main, boleh nggak ya kita mukul-mukul? Nggak boleh. Berarti kita harus apa? Sayang teman. Nah, itu berarti mulai hari ini kita harus mainnya sayang teman. Nah, selanjutnya yang lainnya juga seperti itu. Kalau kelasnya kotor, misalnya ada sampah, enak nggak ya? Ntar pasti ada yang jawab, ih nggak enak, nanti kelasnya bau, nanti kotor. Berarti kita semua harus apa ya? Nanti pasti ada yang jawab, harus buang sampah pada tempatnya, kelasnya harus bersih. Berarti kita semua termasuk ibu guru harus menjaga kebersihan kelas. Jadi biasanya seperti itu ibu di mulai tahun ajaran baru, kita pasti bahas itu bagaimana kondisi kelas, biar semuanya tertib di kelas. Terima kasih. Tuh, hebat sekali sudah menerapkan itu. Tepuk tangan untuk Reza Alexi. Oke. Tadi ini sedikit tidak diskusi ya yang sudah. Tadi kita langsung praktek saja. Tadi secara tidak langsung kita tadi praktek ya. Tadi sedikit dari diskusi ini itu untuk mengasih tahu yang mandiri dan tanggung jawab. Ini masih sedikit dari diskusi sama yang tadi. Oke. Ini di sini nanti saya akan share ya posisi kontrol dulu. Di sini ada pembuku, pembuat rasa bersalah, atau jadi ini identitasnya itu kalau di manajer menghargai diri sendiri. Kalau di teman dan pemantau itu bergantung pada orang lain nih. Kalau yang tadi yang sendiri dari posisi ini nanti ininya apa? Kata kita apa sih namanya? Kamusnya ada di sini. Nanti bisa bersama saya. Ini budaya positif tentunya akan menciptakan lingkungan positif. Di sini ada keyakinan kelas, di sini ada peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu kecil sportnya. Jadi kalau keyakinan kelas menyeluruh di sana di sini. Budaya positif. Oke, sudah. Oke, yang tadi ya konsekuensi. Jadi mohon ibu guru hebat di sini. Ini agak dihindari ya, ini dihindari karena konsekuensi itu perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bersikap laku lebih baik untuk kedepannya. Karena konsekuensi itu adalah berupa biasanya pilihan. Kalau hukuman itu diberikan agar kesalahan yang berlaku tidak terulang kembali. Ini kita hindari ya, hindari. Kita berlatih sekali lagi ya sebelum berakhir. Konsekuensi atau hukuman ya. Lari berkeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang
Terima kasih ibu guru hebat yang sudah hadir tampil di sini share gitu ya. Terima kasih. Mangga Bu Eti. Ingat-ingat ya, rumah. Baik, terima kasih. Tepuk